pujilah Tuhan Allah kita. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia, menyanyi bagi Dia. Sebab Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Bahkan di atas puji-pujian umatnya Dia hadir. Haleluya. Mari bernyanyi bersama-sama saudara. Hampiri Tuhan dengan pujian, dengan sukacita, korban syukur di hadapan Tuhan. Hey! Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya besar, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambut Dia, sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, oh nyanyi puji Tuhan. Sambil bertepuk tangan saudara, nyanyikan pujian bagi Dia. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sebab anugerahnya sungguh besar, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, oh nyanyi puji Tuhan. Ayo saudara, bangun bait kudusnya Tuhan. Sebab kemuliaannya dicurahkan, dinyatakan. Oh, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya besar, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Rohmu hadir di tengah-tengah kami. Rohmu berdiam Tuhan dalam kehidupan kami. Yes Lord. Thank you God. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, menyembahku. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ya, Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh Kudus penuhi, oh, jamah setiap kami. Ambil alih seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup. Oh, katakan lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
namanya. Roh Kudus datanglah dan mengalir. Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus hampiri, ambil, kuasai seluruh hidup kami. Oh, we need you. Oh, we need you. Holy Spirit, we need you. Oh, rasakan kasih Tuhan, jamahan Tuhan. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus di setiap kami. Kami ada di tahta-Mu Tuhan. Kami mendengar suara-Mu. Para malaikat menyembah. Para tua-tua memuji Tuhan. Orang-orang yang ditebus menyembah Engkau. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men of every nation still lift their voice to make His glory known and singing, Holy, holy, holy are You, Lord. Oh, holy, holy, holy are You, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship You now. And holy, holy, holy are You, Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters. And the sounds worship coming from His throne. There are cries of adoration as men of every nation and lift their voice to make
worship you now. And holy, 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 say holy. And holy, 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 ah. And holy, holy, holy are you, and holy, 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 and holy, 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 and holy, holy, holy are you, Selama ini kita sudah menerima banyak sekali berkat yang Tuhan berikan untuk kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan penuh dengan sukacita. Dan sekarang adalah saatnya kita untuk bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita dengan penuh sukacita juga. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini tidak hanya saya ingin greet jemaat dari Jakarta City Blessing di Bellagio, saya juga ingin greet gereja di GSPDI Bandengan di bawah Pastor Semi bersama dengan tim pengembalaan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita sampaikan firman Tuhan, saya ajak saudara mengambil perjamuan kudus terlebih dahulu. Dan pas bulan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita ingat akan jasa dari para pahlawan kita yang luar biasa, yang mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan hidup mereka, bahkan mengorbankan keluarga mereka demi sebuah kemerdekaan yang saudara dan saya
alami, cicipin hari ini. Luar biasa sekali. Dan di atas segalanya, pahlawan yang paling luar biasa, yang tidak pernah berdosa, yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib, mengorbankan semuanya untuk kebebasan dan kemerdekaan saudara dan saya. Lewat tubuhnya, lewat bilurnya, dia tidak hanya menyembuhkan saudara, mengampuni dosa saudara dan saya, tetapi dia juga sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh Tuhan Yesus yang Engkau berikan kepada kami, walaupun kami pegang roti biasa, tetapi kacamata rohani kami melihat bahwa Engkau telah mengorbankan tubuhmu Tuhan Yesus, dan bilurmu, cambukan-cambukan yang ada pada tubuhmu adalah obat yang sangat mujarab bagi setiap sakit penyakit kami. Kami terima kesembuhan ilahi, kami terima kesehatan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan, saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya kesembuhan Tuhan menyertai kita, serta kesehatan ilahi. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Bapa, kami melihat dengan kacamata rohani ini bukan hanya anggur biasa, tetapi darah dari pahlawan di atas segala pahlawan. Kalau bangsa Indonesia memiliki pahlawan yang mencucurkan darah mereka, Tuhan Yesus telah mencucurkan darah sampai titik yang terakhir. Dada yang kudus, darah yang tidak mengenal dosa. Justru dengan darah Tuhan Yesus, kami boleh dibenarkan dan dikuduskan. Yang tidak bisa kami lakukan dengan cara apapun. Mari saudara, kita minum darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, ada bilurmu yang menyembuhkan, ada darahmu yang memberikan kekudusan dan memberikan kehidupan mengalir di dalam hidup kami. In Jesus' name we pray. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Apa yang Pastor Kong lakukan? Saya sedang berteriak merdeka. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Haleluya. Saya berani bold aja lah. Nggak usah ragu-ragu dalam mengucapkan kemerdekaan walaupun di tengah-tengah pandemi. Karena proklamator kita pada waktu mereka meneriakkan merdeka, pada waktu mereka membacakan deklarasi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, itu justru di tengah-tengah perang, justru di tengah-tengah masalah. Demikian juga saudara dan saya boleh belajar. Di tengah pandemi apapun, kita boleh teriak, merdeka, merdeka. Saudara, saya pernah diceritakan sama orang tua saya bagaimana kehidupan di zaman perang. Di zaman penjajahan, gak enak sekali, dia bilang bad, penuh dengan rasa takut dalam hidup mereka. Mereka juga tidak bisa berkembang banyak orang miskin. Dan kita ini walaupun negara bangsa ini milik kita punya, rumah kita sendiri, tapi kita seperti orang asing karena kita dijajah. Itulah kehidupan di dalam masa penjajahan. No freedom, tidak ada kebebasan sebagai warga negara. Belum lagi sumber alam kita diambil, dieksploitasi untuk dikirim ke luar negeri untuk kepentingan bangsa penjajah, dan tidak sedikit keluarga-keluarga mengalami pelecehan seksual, bahkan ada yang diperkosa. Itulah kehidupan di dalam masa penjajahan. Sampai, puji Tuhan, sampai 17 Agustus 1945. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta, proklamator kita, bersama dengan tentunya pahlawan-pahlawan yang lain, mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu terjadilah perubahan demi perubahan. Saya baca di dalam sejarah, pada waktu mereka mengatakan proklamasi itu, musuh tidak senang. Bangsa musuh tidak senang. Tapi mereka melakukannya anyway. Saya bacakan saudara ya, naskah proklamasinya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 05. Ini masih pakai ejaan yang lama.
atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Saudara, mengapa mereka mendeklarasikan, proklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia? Kenapa saudara? Bung Karno akan menjawab. Saya bacakan. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Itu pernyataan Bung Karno. Dan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya bacakan ya saudara ya. Jarang kita dengar, mungkin paling setahun sekali. Tapi baik untuk kita dengar lagi. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah, perhatikan, hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saudara, dari naskah itu saudara bisa baca bahwa proklamasi kemerdekaan atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nggak cuma hanya sebagai kata-kata bagus dan kata-kata mutiara. Lebih daripada itu adalah sebuah deklarasi eksistensi kita sebagai sebuah bangsa, eksistensi hak asasi manusia. We are human being kita, hakiki kita sebagai manusia itu luar biasa dan tidak boleh dijajah. Oleh sebab itu saudara, hari ini hidup kita menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan our forefathers, dengan leluhur kita. Bahkan orang tua kita yang pernah mengecap masa before, sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan bisa merasakan perbedaannya. Oleh sebab itu kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemerdekaan lewat proklamasi daripada Bung Karno dan Bung Hatta. Tuhan, aku berdoa untuk keluarga Bung Karno, berdoa untuk keluarga Bung Hatta. Tuhan tetap pelihara dengan baik, Tuhan jaga kehidupan mereka dan Tuhan memberikan damai sejahtera dan intervensi dari surga untuk kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Saudara tahu nggak? Itu deklarasi manusia sebagai bangsa. Tuhan di surga juga sudah pernah membuat deklarasi untuk saudara dan saya. Ada yang Pastor Kong ya? Ada. Deklarasinya apa? Saya pengen tahu Pastor. Deklarasinya adalah men and women are created in our image. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Bapa di surga. Luar biasa. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Atas ternak, seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapa berbicara dengan Tuhan Yesus. Berbicara dengan Roh Kudus. The Trinity ini membuat sebuah deklarasi, sebuah firman, sebuah rencana, sebuah blueprint untuk saudara dan untuk saya. Dan kita sejak saat itu menjadi putra-putri kerajaan surga. Putra-putri daripada Bapa di surga. Oleh sebab itu kita bukan budak lagi. Kita bukan victim, kita bukan korban. Kita tidak diciptakan untuk hal itu. Deklarasi surga mengatakan tidak, manusia saja tahu. Bung Karno, Bung Hatta, serta pahlawan-pahlawan yang lain aja tahu hak asasi manusianya. Karena memang sumbernya dari surga, saudara. Oleh sebab itu kita boleh berteriak, merdeka, haleluya. Tapi sayang sekali saudara, Adam dan Hawa telah merusak kemerdekaan kita. Caranya bagaimana mereka tergoda? Mereka ditipu oleh iblis dalam bentuk ular yang ada di Taman Eden.
Dan mereka tidak percaya proklamasi kemerdekaan Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus buat saudara dan saya. Mereka jatuh ke dalam tipuan daripada si jahat yang mengatakan, kecuali ular itu berkata di Taman Firdaus, kecuali kamu makan buah itu, kamu tidak akan seperti Tuhan. Tapi kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Tuhan. Padahal kita kan sudah anak-anak Tuhan, kita kan sudah keturunan Tuhan, bahkan pemazmur berkata, you are God. Kita ini adalah Tuhan, dalam huruf kecil tentunya, bukan Tuhan yang huruf besar. Dia Bapa kita putra putrinya. Itu Tuhan Yesus sendiri mengutip ayat itu kepada orang Farisi Saduki. Tetapi sayang sekali Adam dan Hawa percaya kepada tipuan iblis. Dan saya berdoa saudara dan saya jangan percaya kepada tipuan iblis yang mengatakan bahwa saudara tidak punya hak asasi manusia. Bahwa saudara dilahirkan untuk dijadikan korban, untuk dijadikan budak. No way, no way. Setelah mereka makan buah tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Terbukalah mata mereka. Mereka terbuka apa? Mereka sadar mereka itu naked, mereka itu telanjang. Padahal tadinya mereka tidak telanjang, mereka ditutupi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi setelah makan buah itu, setelah tertipu, mereka sadar kebobrokan mereka, sadar ketidakmampuan mereka. Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi dari orang merdeka menjadi hamba, menjadi slave. Dari orang yang penuh kemuliaan menjadi naked, menjadi telanjang, tidak memiliki kemuliaan Tuhan. Dan satu manifestasi yang langsung terjadi adalah rasa takut. Rasa takut. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah, karena takut ya saudara. Bersembunyilah manusia dan istrinya ya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Dan saya mengucap syukur walaupun mereka sudah berdosa, Tuhan itu tidak mencampakkan mereka. Justru Tuhan datang untuk menolong mereka. Kalau kita baca lebih lanjut, disitulah Tuhan sudah membuat redemptive plan. Apa ya? Karya penembusannya yang disamarkan, yang intinya adalah Tuhan Yesus akan datang. Tetapi Tuhan Allah, ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Tuhan masih panggil. Walaupun kita berdosa, Tuhan masih mau dekat sama kita. Dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman itu, aku menjadi takut. Padahal justru waktu kita berdosa, kita nggak perlu takut sama Tuhan. Justru kita perlu datang kepada Tuhan untuk memperoleh pengampunan, kasih-Nya, anugerah-Nya. Karena siapa lagi akan menolong saudara dari tipuan iblis kalau bukan Tuhan itu sendiri. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Itu kabar buruk saudara. Tapi saudara, saya mengucap syukur, Alkitab itu isinya kabar baik. Walaupun menunjukkan status keburukan yang dilakukan oleh manusia, tetapi di end tujuan daripada Alkitab itu adalah kabar baik. Tujuan penebusan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah membuat sebuah deklarasi yang baru untuk kemerdekaan saudara dan saya. Di mana Pastor Kong? Iya, di atas kayu salib pada waktu dia ditelanjang. Ingat nggak? Adam dan Hawa menjadi telanjang karena apa? Karena mereka sadar bahwa mereka itu sudah ditipu oleh iblis. Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus telanjang juga di atas kayu salib sebagai manusia. Mengambil ketelanjangan kita. Dan Tuhan Yesus berkata, mengambil kekurangan, kehilangan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sebagai manusia dia mengambil semua yang negatif dan di atas kayu salib dia memberikan proklamasi kemerdekaan buat saudara dan saya. Dia berkata, it is finished, sudah selesai. Wow. Dan Tuhan Yesus melakukan itu dengan berani saudara. Dia nggak ngomong dengan pelan-pelan. Saudara bisa bayangkan nggak kalau Presiden Jokowi atau Raja apapun kalau memberikan perintah kepada bawahannya. Nggak ngomongnya pelan-pelan, suaranya nggak kena. Pak Presiden bisa tolong diulang, Raja bisa tolong diulang nggak? Atau ngomongnya itu fumbling ya, ragu-ragu. Moga-mogahan kamu mau dengar ya saya ngomong. Nggak begitu saudara. Seorang raja, seorang presiden itu punya kuasa yang luar biasa. Apalagi Tuhan Yesus, raja dari atas segala raja. Tidak ada satupun yang bisa menyalibkan dia saudara. Tahu nggak saudara?
Pilatus nggak bisa. Orang Israel nggak bisa. Imam-imam kepala nggak bisa. Tapi sudah lewat orkestra Tuhan itu sendiri, di mana Yesus harus mati dengan sukarela. Memang dengan ikut sertanya para pemimpin agama ini dan Pontius Pilatus. Tetapi dia menyerahkan nyawanya sendiri. Jadi dia mati bukan dengan orang yang menjadi korban, tidak. Sehingga waktu dia di atas kayu salib dengan bold dia berkata, "It is finished." Betul, tubuhnya mengalami sakit sebagai manusia, betul. Tetapi deklarasinya adalah deklarasi dari surga. It is finished, sudah selesai. Sudah selesai apa saudara? Penebusannya buat saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bukan lagi slave, bukan lagi pecundang, bukan lagi korban, bukan lagi apa slave itu ya. Slave itu apa ya? Bukan lagi budak. Tapi kita adalah orang merdeka, putra-putri kerajaan surga. Freedom adalah bagian dalam hidup kita. Love adalah bagian dari hidup kita. Kasih, bukan ketakutan. Dan ini adalah the best deklarasi yang saya pernah dengar, saudara. Haleluya. Dan Tuhan Yesus pada waktu dia membuat deklarasi itu dengan segala rasa sakit, saudara. Bahkan sampai maksimum dia mengambil rasa sakit kita. Ingatkah saudara ada siapa tuh ya, salah satu perwira Romawi, dia mencampur dia mengambil kemudian dia anggur, sour wine dicampur dengan apa tuh ya? Kok jadi lupa ya saudara ya? Vinegar ya, cuka itu ya. Itu dia taruh di mulut Tuhan Yesus. Itu sebagai bagian, kalau baca dari TPT Translation, itu adalah painkiller untuk menahan rasa sakit buat Tuhan. Tapi Tuhan tidak ambil. Tuhan menanggung sakit sampai dengan maksimum dalam hidup saudara dan saya. Dan dia boleh memproklamirkan, deklarasi, it is finished. Sehingga nakedness, ketelanjangan dirubah menjadi dipakaikan pakaian kemuliaan Tuhan. Sehingga fear, rasa takut digantikan dengan love. Sehingga kita boleh berkata, kasih yang sempurna yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya, mengusir segala ketakutan. Tahu kan ayatnya ya, saya bacakan deh ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 TPT Translation, kasih tidak pernah membawa ketakutan. Ini aja pahlawan kita, Bung Karno, Bung Hatta sama pahlawan-pahlawan yang lainnya berani ya. Di tengah-tengah tidak disetujui Jepang untuk memberikan Declaration of Independence, proklamasi kemerdekaan, mereka maju aja, mereka tidak takut bahaya. Kasih tidak pernah membawa ketakutan. Karena ketakutan selalu berhubungan dengan hukuman. Tetapi kesempurnaan kasih mengusir ketakutan akan hukuman. Jauh dari hati kita. Siapa yang terus hidup di dalam ketakutan akan hukuman, belum mencapai kesempurnaan kasih. Padahal kasih itu sudah tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Jangan izinkan si iblis untuk membohongi saudara bahwa saudara belum penuh dengan kasih Tuhan. Jangan izinkan kekurangan saudara dengan berkata, kan saya masih kurang ini, kurang itu. Makanya Tuhan gak bisa mengasihi saya dengan full. Itu kebohongan iblis. Saudara lupa bahwa saudara dikasihi unconditionally sama Tuhan Yesus Kristus. Dan Galatia 3 ayat 27. Iman itulah yang menenggelamkan kamu ke dalam Yesus yang diurapi. Dan sekarang kamu telah ditutupi, cover. Dan dilingkupi, dipakaikan baju. Dilingkupi, dipakaikan baju dalam urapannya. Tidak lagi kita telanjang. Tapi baju kemuliaan Tuhan Yesus sudah berikan. Dan ujung-ujungnya nanti itu, saudara ya. Pada waktu dia datang kedua kalinya, bagian yang fisik ini juga berubah. Memiliki tubuh kemuliaan. Oh, saya senang sekali dengan deklarasi proklamasi Tuhan Yesus. It is finished buat saudara dan buat saya. Bung Karno bilang begini saudara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Mengapa? Mereka mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. Mereka tidak takut demi melihat saudara dan saya hidup di dalam kebebasan. Rasul Paulus juga membuat sebuah deklarasi saudara. Ini salah satunya. Kisah Rasul-Rasul 17 ayat 28a. Melalui dialah kita hidup dan berfungsi dan mempunyai identitas kita. In Him we live, we move, and we have our being. Kalau di dalam King James-nya. Dikatakan ada 3 hal yang Rasul Paulus alami. Pertama dia hidup. Kedua dia berfungsi. Ketiga dia mempunyai identitas.
Kita bahas satu-satu secara cepat, saudara. Paulus berkata, aku hidup. Padahal Paulus mengalami banyak tantangan. Dia pernah dirajam, dia pernah dipukuli, berapa kali dia dicambuk. Sudah pernah ngalamin kapal karam. Saudara, name it lah apa yang belum pernah Rasul Paulus alami gitu ya. Ya tentunya Tuhan Yesus yang pernah mengalami semua yang paling buruk. Tetapi Rasul Paulus juga banyak sekali mengalami tantangan. Tetapi bahasa dia adalah aku hidup. Aku tidak mati. Aku tidak dikalahkan. Aku tidak takut. Aku hidup. Itu bahasanya Rasul Paulus. Nah di dalam masa pandemi ini saya ingin saudara juga berbahasa bahasa yang demikian. Ini bahasa Alkitab. Bahasa deklarasi aku hidup. Tapi Pastor Kong, bagaimana dengan teman-teman kita yang meninggalkan kita terlebih dahulu? Saudara, satu hari saya dapat ayat ini. Nggak berapa lama yang lalu. Kira-kira seminggu, 10 hari yang lalu saya dapatkan ayat ini. Atau mungkin 2 minggu. Dan kemudian saya cerita di dalam jalan pagi saya bersama dengan istri. Saya cerita sama Temi tentang apa yang saya dapat. Saya bilang luar biasa Tuhan. Tuhan itu tidak mengenal waktu. Tuhan itulah waktu itu sendiri. Di dalam Tuhan itu tidak ada kematian. Kalau orang mati bagi Tuhan dianggap tidur dan kemudian bangun dengan tubuh kemuliaan. Kemudian Tuhan itu bagi orang yang hidup, kalau percaya sama dia nggak akan mati. Bagi orang yang mati di mata Tuhan dia hidup untuk selama-lamanya. Yang berubah itu hanya tubuh jasmani. Itu saya bilang sama Temi. Kita diskusi firman itu menarik sekali. Dan pada waktu jalan sambil diskusi, tiba-tiba saya berhenti sebentar. Kenapa saya berhenti? Saya ngerasakan. Waduh, kayaknya ada orang yang mau Tuhan panggil. Kaget saya. Waduh, gak enak. Tapi kemudian Tuhan rubah cara berpikir. Baru saja kamu belajar firman Tuhan. Ya, saya bacakan ya saudara ya. Marta kata Yesus, Yohanes 11 ayat 25-26. Kata Yesus, kamu tidak harus menunggu sampai saat itu. Akulah kebangkitan. Tuhan Yesus bilang, aku kebangkitan. Akulah hidup kekal. Jadi di dalam aku tidak ada kematian. Di dalam aku tidak ada yang sementara. Semuanya kekal. Siapapun yang melekat kepadaku atau percaya kepadaku dalam iman, sekalipun dia mati. Walaupun dia mati secara jasmania, akan hidup untuk selama-lamanya. Dan orang yang hidup nih dan percaya kepadaku tidak akan pernah mati. Apakah kamu percaya akan hal ini? Jadi saya kasih ayat ini ke Carrie. Pada waktu Tante Joyce dipanggil Tuhan. Saya bilang, Carrie, saya menguatkan dia bahwa setahu saya Tuhan sudah bicara sama saya. Dalam tidak ngomong spesifik waktu itu nama, tapi sempat saya jadi berpikir sebentar. Demikian juga pada waktu papa saya dipanggil Tuhan, saya secara manusia sedih, tetapi saya ingat akan janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dengan kata lain, tidak ada kematian di dalam Kristus Yesus. Makanya Paulus berani berkata di Kisah Rasul 17 ayat 28a. Melalui dialah kita hidup. Haleluya. Dan juga tidak hanya kita hidup, kita berfungsi. Paulus itu walaupun mengalami tantangan dan rintangan ya, dia tidak takut. Dia tetap berfungsi seperti apa yang Tuhan telah berikan kepada dia. Walaupun orang menantang, merintangi dia tetap memberikan kabar baik. Dia tetap membawa kebutuhan-kebutuhan untuk orang-orang kudus. Walaupun sekali lagi mengalami banyak rintangan dan tantangan. Karena apa? Karena dia punya deklarasi hidup yang dia dapat dari Tuhan. Di dalam Kristus dia hidup dan berfungsi. Dan saya mengucap syukur saudara. Saudara boleh ikut mengucap syukur di dalam movement gereja kita. Baik di dalam gereja lokal kita. Maupun gereja-gereja yang lain yang ada di luar kota atau di dalam kota. Ya, dan juga yayasan kita saudara. Kita ikut aktif ambil bagian di tengah-tengah pandemi ini. Kita juga mendapatkan sumbangan demi sumbangan. Kita lakukan dan kita salurkan untuk obat-obatan, untuk APD, salah satu contoh memberikan makan orang, menyebarkan informasi-informasi yang berguna. Kenapa saudara? Karena kita ini berfungsi. Kita tidak takut dengan kondisi, tentunya kita hati-hati, kita prokes dengan baik, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Ini saya tidak pakai masker karena jarak saya jauh dengan Tego sama Marna.
dan juga kita cek kesehatan kita dan lain sebagainya. Kita melakukan prokes dengan baik, saudara. Jadi kita melakukannya, memberikan disinfektan luar biasa sekali. Kenapa? Seperti Rasul Paulus berkata, in him, di dalam dia, we live, kita hidup, we move, kita bergerak. Dan yang terakhir, kita memiliki identitas kita. Identitas apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya? Identitas sebagai orang merdeka. Haleluya. Identitas sebagai orang yang tidak khawatir dan tidak takut dengan tantangan. Saudara ngomong identitas, saya punya cerita true story. Ada 2 true story, kalau ada waktu saya ceritakan semuanya. True story yang satu dari pendoa syafaatnya Chuck Pierce. Satu hari mereka lagi pergi ke daerah ke kerajaan Monaco. Pendoa syafaatnya lagi berdoa. Dan kemudian tiba-tiba ada suara di jalanan. Oh, semua jalanan ditutup. Jadi mereka jadi lihat, ada apa nih, ada apa? Rupanya princess Monaco itu lewat. Ratu Monaco. Ratu atau lewat. Dan pendoa syafaatnya Chuck Pierce, aduh bagus sekali, aduh cantik sekali, aduh gelangnya, aduh kalungnya, braceletnya, gelangnya bagus sekali. Dan karena jaraknya relatif dekat, rupanya princess ini, Monaco ini mendengar. Ratu Monaco ini mendengar dan kemudian turun dari keretanya. Dan kemudian mengeluarkan braceletnya, kalungnya, dan memberikannya kepada pendoa syafaatnya Chuck Pierce. Tetapi apa yang terjadi? Pendoa syafaatnya sudah perhatian gerakan. No. Mundur, saudara. Mundur. Mau ratunya atau princessnya maju ke depan, memberikan kalungnya, dianya mundur. No, aku tidak layak terima. Mungkin katanya kurang lebih seperti itu kali ya cara No. Akhirnya princess itu lepaskan dan jatuh ke tanah. Dan secret service-nya itu pengawal-pengawalnya itu mengambil kalungnya dan bilang, it is an insult. Artinya apa? Kamu nggak boleh melakukan ini. Ini namanya insult itu tidak menghormati. Mengecilkan arti pemberian ini. Kamu tidak menghormati ratu dengan caranya begitu. Demikian juga saudara ya, moral story yang saya ingin ajarkan. Saya bagikan, Tuhan Yesus itu sudah berkata, it is finished, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah berkata kita adalah makhluk yang merdeka. Kita diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar. Itulah hakiki kita. Jangan seperti Adam kita tertipu dengan berkata, oh saya nggak layak, saya nggak mampu dan lain sebagainya. Siapa yang bilang saudara layak? Siapa yang bilang saudara hebat? Enggak, semuanya ini diberikan Tuhan karena pengorbanan sempurna Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mestinya saudara ke neraka, dia berikan ke surga. Mestinya saudara menjadi pecunjang, menjadi slave, menjadi budak. Dia gantikan menjadi putra putri kerajaan surga. Itulah identitas saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi kita justru arise and shine, bangkit dan bersinar. Ya, saya senang dengan satu lagu I raise a hallelujah. Aku angkat haleluya. In the midst of my enemy. Di tengah-tengah lawan saya. Di tengah-tengah pandemi sekalipun. Kita justru memproklamirkan kehebatan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita justru mengumandangkan karya Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Amin saudara. Ini ada satu lagi saudara ya. Ada cerita tentang anak kembar. Si anak yang satu ini, Alex. Coba ya. Ini bukan nama sesungguhnya ya. Anton sama Alex. Anton ini orangnya pede. Bagus. Si Alex shy, malu, kurang pede. Apa yang terjadi? Rupanya pada waktu melahirkan, orang tua itu tidak sadar itu tuh twin, 2 anak. Pikirnya cuma 1. Jadi yang satu itu di dalam kandungan ibunya merasa nggak ada identitas. Merasa kelahirannya nggak di welcome, nggak dianggap. Puji Tuhan, konselor yang baik melayani dia, menceritakan tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak lagi shy, dia tidak lagi bergumul dengan identitasnya. Dan saya berdoa saudara dan saya tidak bergumul dengan identitas saudara dan saya. Identitas saudara diberikan semata-mata oleh kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, pada waktu Bung Karno dan Bung Hatta melakukan proklamasi kemerdekaan, it is a statement of identity. Itu sebuah proklamasikan sebuah kata-kata yang berhubungan dengan identitas.
hakiki manusia, nasib kita, kepribadian kita. Saudara tahu nggak mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Betul dia berbuat mukjizat, menyembuhkan orang. Dia melanggar berapa perintah, dia anggap melanggar, sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya karena perkataan dia yang mengatakan aku ini anak Allah. Aku ini putra Allah. Aku ini, aku adalah aku. Yang artinya itu ya Bapa di surga. Tuhan, I am that I am. Itu bahasa I am itu menunjukkan dia dari dulu ada, sampai sekarang ada, dan selama-lamanya akan ada. Dia menunjukkan identitasnya pada waktu dia bilang I am the son of God. Dia itu menyamakan dirinya dengan Bapanya di surga. Oleh perkataan itulah dia disalibkan. Jadi sebuah proklamasi itu bukan hanya sebuah perkataan biasa, sudah. Itu ada bobotnya. Itu ada nilainya. Coba kalau Tuhan Yesus di atas kayu salib dia bilang, atau ditanya, kamu anak Allah nggak? Sorry tadi bercanda saya. Bercanda. I don't mean it. Itu mah untuk lucu-lucuan aja. Saudara bisa bayangkan nggak respek saudara kepada Tuhan Yesus? Respek saudara kepada presiden kita. Respek saudara kepada orang yang saudara anggap orang hebat. Respek kita turun. Kenapa? Karena mulut itu, perkataan itu adalah pribadinya dia. Tuhan Yesus berkata, He is the Word. Ya, in the beginning was, pada awalnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Atau pada waktu di atas kayu salib dihitung kancing. Finish kayak, it is finish kayak, finish kayak, finish kayak. Gak begitu saudara. Bung Karno berkata bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Saudara, kita punya pahlawan di atas segala pahlawan. Raja di atas segala raja. Di atas kayu salib mengorbankan semuanya. Menjadi dosa gara-gara Adam dan Hawa. Dan menjadi dosa gara-gara Adam dan Hawa. Dan gara-gara kita semua. Dia telanjang untuk saudara dan untuk saya. Dan di tengah-tengah proklamasi kemerdekaan saudara, apa yang terjadi? Bangsa musuh belum terima tuh. Mau Jepang kek, mau Belanda, bahkan PBB baru mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 27 Desember 1949. Tapi puji Tuhan, proklamator kita itu tidak tidak back down, tidak retreat, tidak berkata, saya kemarin 17 Agustus saya bercanda ya, nggak jadi ya. Dia tidak dilakukan demikian. They stay true to their identity. Mereka yakin independennya, kemerdekaan mereka, pegang erat apa yang mereka percayai. Sebagai bangsa yang memiliki tujuan hidup. Dan Tuhan punya destiny untuk bangsa dan negara kita. Sebagai bangsa yang bebas dan merdeka. Dan Tuhan juga punya destiny dalam hidup saudara dan saya. Walaupun di tengah tantangan dan rintangan pandemi. He has a destiny for you and for me. Apa destiny Tuhan untuk saudara dan saya? Adalah merdeka. Sehingga Rasul Paulus berkata, melalui dialah kita hidup, kita berfungsi, dan kita mempunyai identitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, aku berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di Bellagio maupun di tempat teman hamba saudara Pastor Sam ini di GSPDI yang ada di Bandengan. Dan siapapun yang mendengar khotbah ini, Tuhan izinkan kami mengerti Declaration of Independence, proklamasi kemerdekaan yang Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sudah buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa, pendengar yang setia. Saudara tahu, Tuhan ingin saudara menjadi putra-putri kerajaan Dia. Sehingga saudara tidak menjadi pecundang iblis, tidak masuk neraka. Bagaimana caranya Pastor Kong? Dengan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara mau ikutin doa saya, katakan Tuhan Yesus. Ya, katakan Tuhan Yesus. Hari ini, aku terima Engkau. Katakan, aku percaya Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai Juru Selamatku. Yang mengampuni semua dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa.
Amin. Haleluya. Jika saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra putri kerajaan surga. Haleluya, kasih Bapa di surga memenuhi hidup saudara semuanya. Anugerah Tuhan Yesus berlimpah di dalam hidupmu. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu dan memimpin engkau senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.